Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks proposal. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa kuis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih ketua kelas. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Baik Bu. Wanda, Hadir Bu. Monica, Hadir. Putri, Hadir Bu. Winda, Hadir Bu. Yovani, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Utami. Hadir Bu. Baiklah, hadir semua ya. Hadir semua Bu. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep teks proposal dan siswa diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal. Nah, anak-anak semuanya, hari ini Ibu sangat senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang teks proposal. Hal yang akan kita pelajari yaitu pengertian proposal dan bagian-bagian dalam sebuah proposal. Sebelum itu, terkait media pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu media pembelajaran berupa kuis. Nah, di sana memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu proposal? Belum Bu. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, rencana tersebut harus ditulis agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, memberikan izin, dan menyumbangkan dana supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana. Nah, proposal juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Baik Bu. Nah, silakan kalian perhatikan contoh teks yang sudah Ibu tampilkan. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, apa kalian tahu itu teks apa? Teks proposal ya Bu. Ya, benar ya, itu adalah teks proposal. Nah, berdasarkan contoh teks tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Nah, tentunya dalam sebuah proposal memiliki struktur dalam penulisan proposal atau memiliki bagian-bagian mendukung dalam pembuatan sebuah proposal. Nah, bagian-bagian apa saja yang ada dalam sebuah proposal, ada yang tahu? Saya Bu. Apa saja? Silakan Winda. Baik Bu, yang pertama itu bagian proposal ada latar belakang. Yang kedua ada masalah dan tujuan. Yang ketiga ruang lingkup kegiatan. Ada kerangka teoretis dan hipotesis. Yang kelima metode. Yang keenam pelaksana kegiatan. Yang ketujuh fasilitas. Dan yang kedelapan keuntungan dan kerugian. Yang sembilan lama waktu. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan Bu. Ya, jadi ada 10 bagian ya dalam sebuah proposal. Nah, itu tadi 10 bagian-bagian yang ada dalam sebuah proposal yang disampaikan oleh Winda ya. Nah, perlu diketahui bahwa struktur dalam penulisan proposal dapat bermacam-macam. Hal ini bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya. Dalam beberapa aspek, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan kemasyarakatan. Namun secara umum, tadi bagian-bagian yang sebaiknya ada di dalam sebuah proposal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan sistematika proposal yang telah Ibu tampilkan. Nah,
Sistematika tersebut dalam beberapa hal memiliki perbedaan. Nah, apabila proposal tersebut diajukan untuk suatu penelitian, maka sistematika penulisannya berbeda pula ya. Nah, ada 7 bagian dalam sistematika penulisan proposal penelitian. Bisa kalian lihat di PowerPoint telah Ibu tampilkan ini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa sistematika proposal bersifat fleksibel, tergantung pada jenis kegiatan yang akan kalian laksanakan, serta lembaga yang hendak ditujui. Nah, biasanya setiap lembaga memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Oleh karena itu, pengusul hendaknya memperhatikan sistematika yang dikehendaki pihak penerima usul. Namun untuk proposal penelitian itu sendiri merupakan proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademis. Misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Sampai di sini apakah sudah paham terkait materi tentang teks proposal? Paham, Bu. Baik. Untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Nah, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Untuk link kuisnya akan Ibu bagikan di grup ya, di grup WA. Silahkan kalian isi dengan benar dan ingat apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Baik, Bu. Ini linknya langsung bisa diakses ya, Bu? Ya, bisa. Langsung kalian tekan aja linknya, nanti akan keluar kuisnya. Baik, Bu. Baik, sudah siap, Bu. Baiklah. Nah, kita akan melihat hasilnya ya. Wah, bagus sekali ya. Anak ibu yang bernama Winda mendapatkan peringkat pertama. Berarti Winda dari tadi mendengarkan ya apa yang ibu sampaikan dan menyimak materi hari ini. Benar, Bu. Ayo kita kasih tepuk tangan buat teman kita Winda Yufani. Terima kasih, Bu. Baik, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, yaitu terkait mencari informasi penting pada setiap bagian dalam sebuah teks proposal. Pasti kalian bingung kan bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam sebuah teks proposal? Nah, untuk itu akan Ibu jelaskan sedikit tentang bagaimana caranya menemukan atau mencari informasi penting dalam sebuah teks proposal. Sebelum itu kalian harus tahu juga apa yang dimaksud dengan informasi penting. Nah, informasi penting dalam teks atau paragraf adalah inti bahasan atau bahasan pokok dalam suatu teks atau paragraf. Kita dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca judul teks, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks, lalu mencari inti bahasannya. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat pada bagian perumusan masalah. Silahkan kalian lihat. Mana yang menurut kalian informasi penting atau inti dari bagian tersebut? Tidak tahu, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Nah, informasi penting pada bagian perumusan masalah ini ada pada perumusan yang pertama, yaitu bagaimanakah kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Mengapa demikian? Karena dalam teks proposal tersebut yang ingin diketahui adalah kadar keilmiahan tulisan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Nah, jadi informasi penting dari perumusan masalahnya sudah pasti bagaimana kadar keilmiahan isi tulisan para siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya dalam mading sekolahnya. Nah, bagaimana sampai di sini sudah paham ya terkait cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks proposal? Baik, sudah paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu rasa sudah cukup ya? Baik. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Winda. Baik, Bu. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci
sesuai dengan standar oleh seorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya, Bu. Ya, terima kasih ya Winda, jawabannya tepat sekali. Nah, jadi dapat disimpulkan, proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk dilakukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Namun secara umum ada 10 bagian-bagian yang sebaiknya ada dalam sebuah proposal. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam terkait cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks proposal, Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas dikerjakan secara berkelompok dan akan kita bahas minggu depan. Adapun tugasnya, yang pertama, secara berkelompok, cermatilah kembali contoh proposal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Dan kemudian, jelaskan informasi-informasi yang kalian anggap penting pada setiap bagiannya itu. Selanjutnya, berdasarkan informasi-informasi itu, kalian rumuskan pula maksud atau tujuan dari adanya bagian-bagiannya itu. Jelas ya terkait tugasnya? Ada yang ingin bertanya terkait tugas tadi? Sudah jelas, Bu. Baiklah. Baik anak-anak, pelajaran hari ini Ibu akhiri dan bertemu lagi minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, silakan Ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik teman-teman semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.